Hai, Assalamualaikum. Kami dari tim KKN IKDR 148 akan menjelaskan mengenai akuntansi ijarah dan akuntansi leasing. Berikut adalah kasus transaksi ijarah dan leasing. Let's go! Kasus ijarah Muntahiyah Pitamlik. Tanggal 1 Januari 2007, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap awal bulan sebesar 12.500. Di sini, pemberi sewa maupun penyewa tidak melakukan penjurnalan. Keterangan kedua, pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PTC dan disepakati bahwa pada akhir masa sewa akan dibeli oleh penyewa. Di sini, pemberi sewa melakukan penjurnalan aset ijarah pada kas sebesar 150.000, sedangkan penyewa tidak melakukan penjurnalan. Selanjutnya, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, pemberi sewa akan mencatat jurnal kas pada pendapatan sewa sebesar 12.500, sedangkan penyewa mencatat beban sewa pada kas sebesar 12.500. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Di sini pemberi sewa mencatat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 30.000, sedangkan penyewa tidak melakukan pencatatan jurnal. Kemudian yaitu penyajian pada akhir tahun untuk aset ijarah. Pemberi sewa akan mencatat aset ijarah sebesar 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 30.000 sama dengan 120.000. Jurnal untuk tahun kedua dan ketiga sama dengan pencatatan ini. Apabila pada saat akhir kontrak, aset ijarah dijual kepada penyewa secara tunai sebesar 65.000, maka pemberi sewa akan mencatat kas sebesar 65.000, akumulasi penyusutan sebesar 90.000 pada aset ijarah 150.000 dan keuntungan penjualan 5.000. Sedangkan penyewa akan mencatat aset non-kas 65.000 pada kas sebesar 65.000. Dan jika saat akhir kontrak aset ijarah dihibahkan dari pemberi sewa kepada penyewa dan nilai wajar 40.000, maka pemberi sewa akan mencatat beban ijarah 60.000, akumulasi penyusutan 90.000 pada aset ijarah 150.000. Sedangkan penyewa akan mencatat jurnal aset non-kas 40.000 pada keuntungan sebesar 40.000. Jika aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa, maka pemberi sewa akan mencatat aset non-kas ijarah sebesar 150.000 pada aset ijarah 150.000, sedangkan penyewa tidak melakukan penjurnalan. Selanjutnya yaitu kasus transaksi kapitalis atau finansialis. Perhatikan soal berikut. Sebelum masuk ke penjurnalan, kita akan menghitung dulu nilai sekarang atau jumlah yang dikapitalisasi, yaitu 25.981,62 dolar dikurangi 2.000 dolar dikalikan dengan nilai sekarang anuitas atau biasa dikenal dengan PVA selama 5 periode pada tingkat 10%, sehingga menghasilkan nilai 23.981,62 dolar dikalikan 4,16986 menghasilkan 99.999 dan dibulatkan menjadi 100.000. Selanjutnya yaitu pencatatan yang dilakukan oleh lessor atau pemberi sewa. Berikut adalah tabel amortisasi piutang sewa. Adapun penjurnalan yang dilakukan oleh lessor. Yang pertama, pada saat awal sewa, lessor mencatat jurnal piutang sewa pada peralatan sewa sebesar 100.000. Kedua, saat penerimaan pembayaran sewa dan beban pajak, pada tanggal 1 Januari 2017, lessor mencatat kas sebesar 25.981,62
Pada piutang sewa 23.981,62 dan beban pajak 2.000. Selanjutnya, di akhir tahun 2017, Lesor menjurnal pendapatan bunga sewa, yaitu piutang bunga 7.601,84 pada pendapatan sewa 7.601,84. Kemudian, penjurnalan atas penerimaan pembayaran sewa dan pengakuan bunga pada tanggal 1 Januari 2018, yaitu kas sebesar 25.981,62 pada piutang sewa 16.379,78 dan piutang bunga 7.601,84 serta beban pajak sebesar 2.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, Lesor mencatat pengakuan pendapatan bunga yaitu piutang bunga 5.963,86 pada pendapatan bunga sewa 5.963,86. Untuk pencatatan jurnal hingga tahun 2021 mengikuti pola yang sama dengan tahun sebelumnya. Dan jika sterling si penyewa membeli aset tersebut seharga $5.000 setelah berakhirnya kontrak, maka Lesor atau Caterpillar mengakui disposisi peralatan, yaitu kas pada laba penjualan peralatan sewa sebesar $5.000. Selanjutnya, yaitu pencatatan yang dilakukan oleh penyewa. Berikut adalah tabel amortisasi pembayaran sewa. Adapun penjurnalan yang dilakukan oleh sterling atau penyewa sebagai berikut. Yang pertama, pada awal sewa 1 Januari 2017, dicatat peralatan sewa pada kewajiban sewa sebesar 100.000. Kedua, saat membayar pajak dan sewa, maka di jurnal beban pajak 2.000 dan kewajiban sewa 23.981,62 pada kas sebesar 25.981,62. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2017, mencatat bunga akrual atau pembayaran bunga dengan jurnal beban bunga pada hutang bunga sebesar 7.601,84. Selain itu, mencatat biaya penyusutan dengan menjurnal biaya penyusutan sewa modal pada akumulasi penyusutan sewa modal sebesar 20.000. Selanjutnya, mencatat pembayaran sewa dan pajak pada tanggal 1 Januari 2018, yaitu beban pajak 2.000 dan utang bunga 7.601,84 serta kewajiban sewa sebesar 16.379,78 pada kas sebesar 25.981,62. Penjurnalan pada tahun selanjutnya sampai tahun 2021 mengikuti pola jurnal sebelumnya. Pada saat akhir sewa, penyewa memiliki opsi untuk membeli atau tidak aset sewa. Jika penyewa tidak membeli aset tersebut, maka penyewa akan mengembalikan aset sehingga akumulasi penyusutan akan dihapus dari pembukuan dengan jurnal akumulasi penyusutan pada peralatan sewa sebesar 100.000. Kedua, jika sterling atau si penyewa membeli peralatan tersebut saat akhir kontrak dengan harga $5.000 dan perkiraan masa pakai peralatan berubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun, maka dibuat jurnal peralatan sebesar 105.000, akumulasi depresiasi sebesar 100.000, pada peralatan sewa 100.000, akumulasi penyusutan peralatan 100.000 dan kas 5.000. Lalu, bagaimana dengan leasing biasanya? Leasing biasa dikenal sebagai operating lease. Dengan kasus yang sama seperti di atas, dengan anggapan tidak memenuhi kriteria sebagai kapitalis atau finansialis, berikut adalah pencatatan jurnalnya. Yang pertama, bagi Lesor atau Caterpillar.
Saat menerima pembayaran sewa dari Sterling, maka dicatat kas pada pendapatan sewa sebesar 25.981,62. Kemudian saat mencatat biaya penyusutan dengan asumsi biaya perolehan 100.000, umur ekonomis 5 tahun, maka di jurnal biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 20.000. Sedangkan bagi penyewa atau Sterling, apabila dia setiap tahun membebankan biaya sewa sebesar 25.981,62, maka dibuatkan jurnal biaya sewa pada kas sebesar 25.981,62. Demikian materi yang telah kita paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.